kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama Namrud, yakni ketika amar ma'ruf nahi munkar kepada Namrud dan juga kepada bapaknya sendiri. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah, beliau itu bin Tarikh. Ya, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu namanya Tarikh. Cuma di dalam Al-Quran disebutkan nama bapaknya Ibrahim itu Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Disebutkan sama Allah Ta'ala nama bapaknya itu Azar. Dikisahkan di Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Itu Allah Ta'ala memberi nama abihi, bapaknya Ibrahim namanya Azar. Itu sebagian ulama termasuk Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhu, beliau mufassir dari Mesir, mengatakan bapaknya Nabi Ibrahim yang asli, yang kandung, itu namanya Tarikh. Dan nama ini juga ada di dalam Qisasul Anbiya. Jadi Azar itu menurut para sebagian ulama, termasuk beliau Syekh Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu anhu, itu adalah pamannya. Jadi Azar ini paman sebetulnya. Cuma zaman dulu orang Arab itu biasa memanggil am atau paman dipanggil ab, bapak. Dan memang al-ammu sinwu abi, paman itu pengganti bapak. Ya. Jadi kalau ada anak kok yatim, yang paling bertanggung jawab selepasnya itu ammu. Gitu. Kalau tidak ada jad ya am. Am itu saudara ayah, bukan saudara ibu, saudara ayah. Nah am, saudaranya ayah itu paman itu disebut juga ab, bapak. Mirip sama bapak. Itu juga dinamakan untuk bapaknya Ibrahim, juga anak-anaknya Nabi Ibrahim juga sama, memanggil paman mereka dengan aba. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian, tanya Allah kepada orang-orang Yahudi, apa kalian hadir, jadi saksi ketika Nabi Ya'qub dulu didatangi maut? Nabi Ya'qub mengatakan, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Anak-anaknya menjawab, kami menyembah Tuhanmu, wahai bapakku. Anak-anaknya Nabi Ya'qub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya bapak moyangmu, bapak-bapakmu. Yaitu siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Padahal bapaknya Yakub itu siapa? Ya, Ishak, bapaknya Ishak, Ibrahim. Ismail ini paman mereka, tapi mereka memasukkan paman kepada aba. Biasa, am itu memang disebut ab dan digolongkan kepada abaina. Nah, ini juga Allah Ta'ala memberikan nama untuk membedakan antara ayah kandung dengan paman yang disebut dengan ab. Makanya dikasih nama biar lebih spesifik. Li abihi Azar, bukan Tarikh. Karena Tarikh mukmin. Kalau Azar musyrik. Nah ini yang dijak omong ini abihi, yakni ammihi. Makanya dikasih nama biar jelas Azar, bukan Tarikh. Nah, itu Nabi Ibrahim itu bin Tarikh, bin Nahur, bin Saru, bin Argu atau Ragu,
bin Fanag, bin Fanag, bin Abir, bin Shaleh, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak atau Lamik, bin Mutawshilih, bin Mutawshilih, bin Akhnuh atau Idris alaihissalam, wakila Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mahlail, Mahlail, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihimussalam. Yang menguatkan kalau bapak kandungnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mukmin itu adalah hadis fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayalah adalah orang yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih. Nah, itu enggak mungkin disebut khiyar kalau musyrik. Enggak mungkin disebut terpilih kalau musyrik. Nah, dari Ibrahim. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad saunan ismihi. Allah menjaga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehormatan untuk menjaga nama beliau bersih, tidak turunnya bersih. Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Mereka sampai meninggalkan sifah. Mereka meninggalkan perzinahan, apalagi syirik. Zina sama syirik dosanya besar mana? Syirik. Zina aja tarakus sifah. Apalagi syirik tambah lebih jauh. Lah Azar, makanya Azar itu bukan bapak kandungnya Ibrahim alaihissalam. Tarakus sifah falam yusibhum aruhu. Mereka semua bapaknya sampai Nabi Adam yang samping ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sifah perzinaan apalagi syirik tambah jauh. Maka tidak mengenai mereka sedikit pun celah dari zina mulai Adam ila abihi wa ummihi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati ya. Zaman sekarang perzinahan itu merajalela. Dan al-qurb minaz zina itu sekarang sudah banyak asbab. Al-qurb minaz zina itu sekarang sudah merajalela. Wudu. Asbabuz zina sekarang banyak, hati-hati. Sekarang orang ketika sudah yang ini. Bukan. Wudu. Asbabuz zina sekarang banyak, kita itu harus jaga. Orang sekali zina itu yang aib bukan cuma satu orang. Nanti seluruh anak turun ini celah semua. Dan leluhurnya yang sudah menjaga baik-baik ikut tercela. Itu aib dari zina. Makanya kita itu sekarang betul-betul zaman sekarang kayak gitu. Gimana? Kita harus kayak gini gitu. Harus tambah jaga. Sekarang sudah tidak ada zaman itu. Sekarang sudah biasa. Berarti kita harus seperti apa sekarang? Harus tambah ghirah. Harus tambah jaga. Soalnya dari afatnya zina itu enggak satu orang yang aib. Tapi semua tidak turunnya nanti bakal aib. Leluhurnya juga nanti bakal kena afatnya. Punya anak turun yang kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu al-afiyah minaz zina. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dakwah sama bapaknya dan sama Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam suratul An'am. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin.
ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, yakni pamannya Azar itu. Bapak kandungnya namanya Tarikh. Berkata kepada Azar, wahai bapak, yakni paman, apakah kau membuat patung, apakah kau menjadikan patung sebagai sesembahan? Apakah kau menjadikan patung-patung, jamak, sebagai sesembahan-sesembahan? Sesungguhnya saya memandang kau dan kaummu ada di dalam kesesatan yang jelas sesatnya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Dan seperti itu kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit-langit dan bumi. Diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kerajaan langit-langit dan bumi. Diperlihatkan memang. Jadi memang sudah dikasih hidayah sama Allah Ta'ala. Waliyakuna minal muqinin. Dan agar Nabi Ibrahim menjadi orang yang punya keyakinan. Sejak lahir, itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dijaga sama Allah Ta'ala. Dulu itu Namrud mimpi ada bintang yang muncul melewati bulan, matahari, itu semua yang dilewati itu langsung hilang nuri. Bintang yang muncul ini melewati bulan, bulannya langsung padam cahayanya. Bintangnya melewati matahari, matahari langsung padam. Bangun itu Namrud, ketakutan. Akhirnya tanya sama para dukun-dukune, peramal-peramale. Akhirnya dijawab, lahir di masa ini seorang bocah laki-laki yang akan membuat kerajaanmu ini hilang. Namrud akhirnya memerintahkan membunuh semua anak yang lahir. Mirip ceritanya Nabi Musa sama Fir'aun. Akhirnya ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu melahirkan anak laki. Takut ibunya kalau dibunuh anaknya. Akhirnya ini anak dibuntel sama kain, terus ditaruh di semak-semak, rumput-rumput. Akhirnya ketika itu bapaknya Ibrahim ini menggali atau memasukkan ke gua, entah itu gua yang dibuat atau wallahualam terowongan atau gua, akhirnya ditaruh di dalam gua. Kemudian ditutup batu biar tidak diketahui sama tentaranya Namrud. Juga tidak dimasuki binatang buas, ditutupi batu. Akhirnya setelah itu ditinggal. Ibunya juga ninggal sendirian akhirnya. Bayi baru lahir ditinggal sendirian. Akhirnya ibunya ketika mau menyusui, datangi itu gua, kemudian mau disusui. Ternyata ketika mau disusui, itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah minum air dari telunjuknya, dari jarinya. Itu keluar air. Yang satu keluar susu, yang satu keluar air, yang satu keluar madu, yang satu keluar samin. Milih dah. Mau susu yang ini, mau air yang ini, madu yang ini, atau yang mana? Yang penting di antara jarinya itu keluar, ada yang keluar susu, ada yang madu, ada yang air, ada yang samin. Samin ini dari lemak. Loh, kok sudah kenyang. Akhirnya dilihat, minumnya dari tangan. Anakku ini dikasih irhas, kemukjizat, keluar biasaan yang diberikan Allah kepada calon nabi, itu namanya irhas. Tapi kalau sudah diangkat jadi nabi, namanya mukjizat. Akhirnya ketika itu tumbuh cepat, Masya Allah. 1 hari seperti 1 bulan. Masya Allah, 1 bulan seperti 1 tahun, Masya Allah. Akhirnya di dalam gua terus, wakilah sampai 15 bulan di dalam gua. 15 bulan, ya setahun lebih sedikit. Itu anak bisa bayangkan umur 1 tahun lebih sedikit kayak apa. Ini ketika dikeluarkan 15 bulan dari gua sama ibu langsung tanya, langsung lihat ketika itu dikeluarkan ketika malam. Dikeluarkan dari gua sama ibunya dikeluarkan pas malam hari, ketika keluar lihat ada bintang.
ada bulan, ada banyak-banyak bintang-bintang yang banyak. Akhirnya mulai tanya sama ibunya, bocah umur 15 bulan, ya ummi, man rabbuki? Wahai ibuku, siapa Tuhanmu? Tanya, siapa Tuhanmu? Ibu mungkin istrinya Azar. Yang ditanya itu istrinya Azar, jadi bukan ibu kandung. Jawab ya ummi, man rabbuki? Siapa Tuhanmu? Jawab abuk, Tuhanku itu bapakmu, Azar. Dijawab Azar. Waman rabbuh, dan siapa bapaknya Azar? Siapa Tuhannya bapakku, Azar? Dijawab Namrud. Waman rabbuh, siapa Tuhannya Namrud? Ibunya langsung jawab, diem, jangan ngomong gitu. Akhirnya ketika ketemu bapak Azar tapi, yakni paman. Ditanya, man rabbuka? Siapa pamanmu? Siapa Tuhanmu? Man Rabbi, siapa Tuhanku? Dijawab sama bapak Azar. Man Rabbi, siapa Tuhanku? Dijawab, Ummuk, Tuhanmu itu ibumu. Waman Rabbuha, siapa Tuhannya ibuku? Abuk, bapakmu ini. Dan siapa Tuhannya bapakku? Namrud, siapa Tuhannya Namrud? Langsung ditampar sama Azar, pamannya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mulai kepingin mengenal Tuhannya. Allah Ta'ala semua Nabi, semua Rasul maksum. Tidak ada yang didului kafir, tidak ada. Langsung dikasih ma'rifat. Cuma wahyu nanti ketika jadi Nabi. Cuma ma'rifat, maksum sudah. Nah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika satu malam berdiri di padang, tanah yang luas. Nah ini, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Makanya kita tafakkur. Kita lihatlah di fandur ila nafsika thumman taqili lil alamil ulwi. Kita lihat langit-langit. Itu dulu Nabi Ibrahim melihat langit. Demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi. Dan agar dia termasuk menjadi orang yang yakin. Akhirnya beliau berdiri malam-malam. Ketika itu diperlihatkan sama Allah Ta'ala kerajaannya Allah di langit dan di bumi. Akhirnya dibukakan langit buat Nabi Ibrahim. Sampai lihat langit kedua. Dibukakan lagi sampai lihat langit ketiga. Keempat sampai ketujuh. Sampai arsy. Semuanya diperlihatkan. Dan juga diperlihatkan sama Allah kerajaan bumi. Sampai bumi, di bawahnya bumi yang paling atas ada bumi kedua, bumi ketiga, sampai bumi ketujuh. Sampai yang paling bawah. Dan melihat makhluk-makhluk yang di langit-langit, para malaikat yang sedang ibadah diperlihatkan semua. Dan juga diperlihatkan tempatnya Nabi Ibrahim nanti di surga. Sudah diperlihatkan. Makanya dalam sebagian tafsir, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi banihi nabuwah wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan pahala Ibrahim ketika di dunia. Ada yang mengatakan kami berikan pahala Ibrahim di dunia. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Kami berikan pahalanya Ibrahim di dunia. Wakilah ada yang mengatakan kami perlihatkan pahalanya Ibrahim di dunia, yaitu tempatnya di surga ketika masih di dunia. Jadi orangnya masih di dunia, sudah dikasih tahu itu nanti tempatmu di surga. Allah. Gimana gak istiqomah? Ya kan? Gimana ndak semangat ibadah? Nah, jenengan kepingin diperlihat ke surga biar istiqomah. Nah, diperlihat kebetulan terus kok gak istiqomah, hati-hati, fatal. Nah, ya istiqomah, bismillah gitu aja. Kita ndak pernah lihat, itulah kita iman sama yang gaib.
Ada pahala besar di situ. Sabar. Akhirnya ketika melihat langit, juga melihat para malaikat yang ibadah, takjub. Ya Allah, kerajaannya Allah kayak gitu. Akhirnya diperlihatkan juga kerajaan bumi sampai bumi yang paling dasar, 7 lapis diperlihatkan semua, dan diperlihatkan semua amalannya penduduk bumi. Habis lihat malaikat ibadah di langit, diperlihatkan amalannya manusia di bumi. Ya ada. Malaikat di langit, ibadah semua, terus diperlihatkan bumi dan penduduk bumi, maksiat tok. Wakilah ketika itu tidak ada yang mukmin kecuali Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah seorang, tapi seperti ummah amalnya. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika melihat penduduk bumi ketika itu malam-malam, ada yang maksiat gini, ada yang maksiat gini, ada yang maksiat gini, ada yang maksiat gini. Setiap melihat ahli maksiat ketika itu langsung, ya Allah, dia maksiat gini, ya Allah binasakan dia. Langsung dibinasakan sama Allah langsung. Diperlihatkan lagi ketika itu, sana ada orang maksiat gini, ya Allah dia maksiat, binasakan ya Allah, binasakan. Langsung diperlihatkan, ya Allah lagi maksiat, binasakan ya Allah, di ijabah sama Allah, langsung dibinasakan. Entah keburukan apa, entah diambleske, entah wallahualam. Akhirnya ketika setiap melihat penduduk bumi yang maksiat langsung nggak seneng, minta dibinasakan. Akhirnya Allah Ta'ala berkata ke Ibrahim, ya Ibrahim, ana arhamu minka. Saya lebih rahmah ketimbang kau. Saya kalau ada hambaku maksiat, dia mungkin saya kasih hidayah nanti, tidak langsung tak binasakan. Mungkin nanti dia akan tobat, tak kasih hidayah tobat. Atau kalau dia tidak tobat, anak turunnya ada yang nanti lahir yang akan nyembah saya. Atau misal dia tidak lahir dan dia tidak tobat dan juga tidak lahir anak turun yang mau ibadah, mungkin ketika yaumil kiamah saya mau mengampuni dia asal tidak syirik. Tapi kau lihat sekali langsung minta dibinasakan. Akhirnya dalam riwayat yang lain juga, wahai Ibrahim, salah satu namaku adalah As-Sabur, yang maha sabar. Kenapa kau tidak seperti meniru saya? Akhlak yang sabar. Jangan langsung binasa. Jangan. Dan dalam riwayat yang lain Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kau meminta saya membinasakan mereka, soalnya kau tidak menciptakan mereka. Andaikan kau menciptakan mereka, tidak akan membinasakan mereka dengan mudah. Pasti kau akan cinta sama yang kau ciptakan. Saya cinta sama makhlukku. Sekarang maksiat, tetap saya cinta. Mungkin dia nanti taubat. Akhirnya dikasih hidayah. Akhirnya semenjak itu Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi yang paling sabar, halus. Sampai-sampai nanti ketika kaum Nabi Lut mau dibinasakan, Nabi Ibrahim jangan sama malaikat ditahan-tahan terus. Saking sabari setelah itu. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Maka ketika sudah gelap malam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadha rabbi. Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, muncul bintang, Nabi Ibrahim berkata kepada orang-orang. Ketika itu orang-orang nyembah bintang. Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Menurut kalian gitu ya? Nah, gitu. Jadi ini bukan pengakuan Nabi Ibrahim ke bintang, ini Tuhanku, bukan. Ini mungkin Nabi Ibrahim mengatakan sebelum makrifat, Allah Ta'ala menjaga semua maksum. Menjaga semua nabi, meskipun sebelum diangkat jadi nabi. Jadi, qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan bintang kepada bintang, ini Tuhanku, yakni ini Tuhanku menurut kalian? Enggak. Nah, yakni gitu. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Akhirnya ketika bintang terbenam, Nabi Ibrahim berkata ke orang-orang, ini bukan Tuhan. Terbenam, mana sekarang? Tidak ada. Terbenam, saya tidak suka yang berubah, yang terbenam. Tuhan tidak akan pergi, tidak akan sirna.
Nanti malam ada lagi, sekarang saya butuh sekarang. Tidak ada Tuhan butuh malam tok. Tuhan butuh setiap saat, kita butuh Tuhan setiap saat. Harus ada setiap saat. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika malam berikutnya terbit bulan. Ketika melihat bulan lebih besar. Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Menurut kalian gitu ya? Ini Tuhanku. La, bukan. Akhirnya buktikan. Falamma afala. Ketika bulan itu terbenam, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Akhirnya ketika bulan terbenam, Nabi Ibrahim berkata, andaikan Tuhanku tidak memberiku hidayah setelah ini, soalnya ketika itu sudah dikasih hidayah. Nah, andaikan setelah ini tidak dikasih hidayah lagi, saya akan sesat. Akhirnya ya Allah mirip dengan doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah jangan sesatkan saya setelah kau kasih kami hidayah. La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. Akhirnya ketika siang muncul terbit matahari, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata ketika melihat matahari, ini Tuhanku, ini lebih besar. Iya, menurut kalian gitu. Nah, ya ini. Akhirnya enggak, dia bukan Tuhan. Buktikan ketika falamma afalat, ketika matahari terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari terbenam, mulai dibangun hujjah. Terbenam, mana? Itu Tuhanku, mana sekarang? Bukan Tuhan ternyata itu. Matahari juga bukan Tuhan. Lantas siapa Tuhan? Wahai kaum, inni bari'un mimma tusyrikun. Saya berlepas dari semua yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saya menghadapkan wajahku, yakni semua tubuhku, kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi, termasuk matahari, bulan, bintang. Saya menyembah yang menciptakan itu semua. Hanifan, dan saya sangat condong kepada tauhid, sangat menjauhkan diri dari menyekutukan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Tuhan. Wa hajjahu qaumah. Akhirnya kaumnya mendebat. Mendebat kepada Nabi Ibrahim, berhala-berhalanya itu dibanding-banding dengan Tuhannya yang satu. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Nabi Ibrahim menjawab, kalian mendebatku di dalam Allah ya. Kalian mendebatkan tentang Allah kepadaku. Allah sudah memberiku hidayah kok. Tetap saya akan berpegangan. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Dan saya tidak takut apa yang kalian sembah itu selainnya Allah itu. Soalnya kaumnya mengatakan, ya Ibrahim, kalau kau menghina berhala-berhala, termasuk patung-patung, bintang, kualat kau, nanti mereka marah. Nanti mereka membuat kau bisa celaka, bisa gila. Akhirnya dijawab, saya tidak takut terhadap apa yang kalian sekutukan itu. Andaikan ada bala, hanya yang ditentukan Allah, bukan berhala kalian. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadhakkarun. Ilmu Tuhanku meliputi segala hal. Apa kalian tidak paham? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun.
bagaimana saya takut terhadap apa yang kalian sembah selain Allah. Lah kalian saja tidak takut ketika kalian menyekutukan Allah. Mestinya yang macam takut itu kalian, bukan saya. Kalian menyekutukan Allah tidak takut, padahal yang kalian sekutukan malam yunazzil bihi alaikum sultana. Kalian tidak punya argumen. Tuhan, apanya yang Tuhan? Sultan atau argumen pun kalian tidak punya. Asal disembah. Saya disuruh takut. Mestinya kalian yang takut sama Allah. Argumenku jelas. Nah gitu. Sultan, hujjah yakni argumen. Dalil akli. Ya, makanya ada dalil akli, dalil naqli. Naqli Quran hadis, akli min sultan argumen. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Dua kelompok mana yang lebih berhak aman? Yang lebih aman kalau kalian ngerti, saya apa kalian yang paling aman? Saya dong. Saya tidak berani syirik sama Allah, nah kalian berani. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang iman dan tidak walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak menyampur keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka lah yang berhak keamanan dan mereka yang diberi petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi ketakutan. Yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang sudah iman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, mereka lah yang berhak aman. Kesimpulannya, orang itu harus iman, dan selama dia iman, tidak boleh mencampur imannya dengan berbuat zalim. Para sahabat akhirnya semuanya takut. Mereka pikiran. Akhirnya mereka tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah maksiat? Bukankah maksiat itu berarti yadlimuna anfusahum, menzalimi diri sendiri? Memang kami iman, alladzina amanu, tapi kami yalbisun imanana nalbis imanana bidzulm. Kita juga pernah maksiat meskipun sudah iman. Berarti apakah kami masih tidak aman ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan itu. Bukan maksiat. Yang dimaksud zalim ini bukan kemaksiatan kecil atau yang kalian lakukan kemaksiatan, bukan. Yang dimaksud dzulm, kezaliman adalah syirik. Orang yang iman dan tidak mencampur imannya dengan syirik. Syirik disebut zalim. Soalnya Luqman berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang agung. Lah itu. Tidak mencampur iman dengan kezaliman, yakni tidak mencampur iman dengan syirik. Bukan berarti maksiat itu tetap aman ma'al iman, itu murji'ah namanya. Murji'ah itu ada yang mengatakan penting iman, maksiat lah. Itu juga ahlul bid'ah. Bukan ahlus sunnah. Madharat, ya, tapi madharatnya maksiat tidak sampai menghilangkan iman. Artinya orangnya tidak disebut kafir, tetap mukmin. Tapi dosa, ya tetap dosa maksiat. Itu ketika debatnya Nabi Ibrahim sama bapaknya dan sama kaumnya. Kemudian ketika sudah besar, Nabi Ibrahim bukan besar, ketika sudah mulai muda, Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintah sama Azar. Azar ini membuat patung. Akhirnya dijual buat dibeli orang-orang jadi berhala-berhala. Yang disuruh jual Nabi Ibrahim. Yang mahat-mahat ini Azar, mahat berhala. Terus setelah jadi, ya Ibrahim, ini berhala-berhala kau yang jual. Nanti hasilnya bawa ke sini. Nabi Ibrahim nganut. Akhirnya ya disuruh jualan-jualan. Ketika jual berhala, carane nawar ke, siapa yang kepingin beli ini, yang tidak ada manfaatnya ini, tidak bisa madharat, tidak bisa ngasih apa-apa, siapa yang mau beli? Ya rak payu.
Man yashtari man la yanfa wa la yadur. Siapa yang mau ngasih siapa yang mau beli berhala yang tidak ada manfaatnya ini, yang tidak bisa manfaat, tidak bisa madarat, iya rak payu. Tidak ada orang mau beli. Malah orang-orang akhirnya terkenal. Ini Ibrahim ini ngece sama Tuhan-Tuhan kita. Jualan Tuhan tidak sopan dari ini. Ya mirip kalau sekarang ada kayak gitu jualan, ada enggak? Ada. Jualan rokok. Siapa yang mau beli ini? Siapa yang membuat kanker? Saya payu tapi. Tapi Ibrahim jualan itu ya, manfaat, enggak payu. Nah, akhirnya ketika enggak payu dibawa pulang, itu ketika dibawa pulang melewati sungai. Ketika sudah melewati sungai, patung-patungnya ini berhalanya dicelup ke kepalanya ke dalam sungai. Ayo minum, bisa minum enggak? Orang-orang ini tambah sakit hati. Tuhan kita ini dinyek sama Ibrahim. Akhirnya mulai terkenal kalau Ibrahim ini benci sama Tuhan-Tuhannya, berhala-berhalanya orang-orang musyrik. Akhirnya ketika sudah terkenal kayak gitu, orang-orang sudah tahu. Walaqad qala ta'ala fil suratul anbiya qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim petunjuknya, petunjuk buat dia sebelum ini. Yakni ketika masih belum baligh, masih kecil, sudah ma'rifat, mirip sama Nabi Yahya. Wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan kenabian kepada Yahya semenjak kecil. Allah, kecil itu sudah ataina rusydahu min qablu. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, yakni pamannya Azar dan kaumnya yang musyrik-musyrik, apa ini? Patung-patung yang kalian sembah. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Argumennya mereka nggak punya kecuali satu. Kami melihat bapak-bapak leluhur kami kayak gitu, ya kami ikut. Argumennya cuma itu. Memang tidak ada alasan menyembah patung-patung. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian dan leluhur kalian yang syirik ada di dalam kesesatan. Tidak betul semua itu. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Kaumnya bertanya, kau itu serius? Apa bercanda? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Ini ayat bukti buat orang-orang yang mempertanyakan, orang yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mereka tanya, apakah pernah ketemu Allah kok bersaksi? Ini jawabannya. Suratul Al-Anbiya ayat 56. Jawaban buat haula, orang-orang yang liberal-liberal. Ya, mereka mensyaratkan, mempertanyakan, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pernah melihat Allah? Apa hubungannya melihat dengan bersaksi? Al-Anbiya 56. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna. Ibrahim berkata, akan tetapi Tuhan kalian semua adalah Tuhannya langit-langit dan bumi-bumi yang sudah menciptakannya, yang sudah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan saya bersaksi atas hal itu. Nabi Ibrahim alaihissalam bersaksi, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Apa ketika Allah menciptakan langit dan bumi Nabi Ibrahim lihat? Enggak lihat. Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi sebelum Nabi Adam. Apalagi Nabi Ibrahim. Tambah, tidak pernah melihat. Tapi Ibrahim tidak pernah melihat. Wa ana ala dhalikum minas syahidin.
Saya bersaksi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya bersaksi. Memang nggak ada hubungannya persaksian dengan melihat. Hubungannya persaksian itu dengan keyakinan hati yang lebih tajam, lebih kuat ketimbang penglihatan mata. Jadi orang ketika bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, sebelum bersaksi hatinya sudah mantap. Sampai saking mantap saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi mantap bahwa Muhammad adalah memang utusannya Allah. Jadi tidak ada hubungannya sama melihat, pikirnya saksi mata mungkin kan. Saksi mata kan melihat, pikirnya. Kasihan orang buta, tidak bisa syahadat nanti, tidak bisa lihat. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan saya demi Allah akan membuat tipu daya kepada Tuhan kalian. Akan ngerjai Tuhan-Tuhan kalian. La'akidanna asnamakum akan membuat rekadaya kepada Tuhan-Tuhan kalian ketika kalian sudah pergi. Akhirnya ketika kaumnya pergi meninggalkan kota, merayakan hari raya mereka di luar kota, akhirnya kota ketika itu kosong. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi ke kuil-kuile orang-orang musyrik. Kuile itu dibangun, yang bangun Namrud. Namrud itu orang paling kaya sedunia ketika itu. Tapi kafir. Dibangun rumah, bangunan aula besar, mewah, ada patung yang paling besar dari emas, matanya itu dari yakut, terus patung yang sebelahnya itu dari perak, tapi kalah besar, kemudian terus sebelahnya lagi itu dari besi, tapi kalah besar dari sebelahnya dari kayu-kayu. Terus yang kecil-kecil banyak. Akhirnya ketika masuk ada persembahan-persembahan, makanan-makanan, korban-korban dipersembahkan buat berhala-berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk, kemudian lihat makanan, lihat berhalane. Qala ala ta'kulun. Loh kok tidak dimakan? Tanya. Dikasih makan orang dimakan. Akhirnya faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membuat terpecah-pecah itu berhala-berhala. Semua dipecah pakai kampak. Kecuali yang paling besar dibiarkan. Akhirnya kapak yang dibuat mecah semua berhala dikasih tali terus digantung di lehernya berhala yang paling besar. Akhirnya geger ketika orang-orang pulang lihat kuil-kuilnya berantakan semua. Tuhan-Tuhan kita pecah, katanya orang-orang musyrik. Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka bertanya, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Dia orang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada pemuda yang menyebut kepada berhala dengan buruk. Dia namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bi fatan, masih muda. Muda. Masya Allah, muda tapi soleh, alim. Nah itu. Makanya yang muda-muda ini buat sejarah hidup. Yang muda-muda buat sejarah hidup yang baik. Para nabi-nabi itu fatan, pemuda-pemuda tapi sejarahnya saleh, alim, khusyuk, ahli dzikir, ahli khasyah. Buat sejarah yang baik. Gak usah kepencut sama orang-orang ahlul fiski yang sepuhnya cuma tobat, bagus tobat, tapi kan tetap menyesali masa muda yang dibuat maksiat. Gak usah kepencut. Mereka sekarang tobat menyesali maksiatnya, yang masih muda pelajaran. Jangan sampai maksiat. Semondok, ngaji, zikir, sampai kawin, badannya kawin jadi orang yang amanah, jadi orang jujur, soleh, istiqomah, sampai istiqomah. Ya Latif. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun.
Mereka berkata, datangkan Ibrahim di depan orang-orang agar mereka menyaksikan hukuman, menyaksikan pengadilan. Qalu a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah kau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim menjawab, yang melakukan itu adalah yang paling besar. Kalau dia bisa ngomong, tanya coba. Paham? Paham? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim berkata, yang mecah berhala-berhala ini adalah yang paling besar kalau dia bisa ngomong. Coba tanya. Paham? Ngapusi mboten? Hah? Mboten? Nggih. Nggih. Nabi Ibrahim berkata, yang memecah berhala-berhala ini adalah yang paling besar kalau dia bisa ngomong. Nah, dia bisa ngomong enggak? Ngomong enggak bisa, apalagi mecah. Nah, kalau dia bisa ngomong, pasti bisa mecah. Nah, sekarang ngomong aja enggak bisa, apalagi mecah-mecah. Sama ngomong. Lebih enteng ngomong. Ngomong aja enggak bisa, apalagi aku disembah. Coba tanya, bisa ngomong enggak? Akhirnya faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Akhirnya mereka kembali sadar. Iya, enggak bisa ngomong. Lah apalagi mecah. Lah berarti kau, saya, siapa lagi? Nah, gitu. Jadi Nabi Ibrahim ini jenius. Faqalu innakum antumudz zalimun. Akhirnya mereka mengatakan kalian memang zalim, enggak bisa ngomong kok disembah ya. Tapi akhirnya Allah Ta'ala memang menghendaki mereka itu tidak dapat hidayah. Akhirnya thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Akhirnya kembali syirik, kembali fanatik kepada Tuhan-Tuhannya, mengatakan, lah kau sudah tahu kan dia tidak bisa ngomong, kok kau suruh kami tanya. Lah kalian tidak bisa ngomong disembah. Nah, berarti yang mecah siapa? Bukan dia. Ya bukan, ngomong aja tidak bisa apalagi mecah. Nah, berarti kau, ya saya. Nah, gitu. Akhirnya mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu disiapkan hukuman, kemudian disiapkan kayu-kayu yang banyak. Wakilah mengumpulkan kayu itu sampai 1 bulan. Kayak apa kayunya? Kemudian ketika saking banyaknya kayu, sampai-sampai ketika dibakar dari semua sisi, saking luasnya kayu-kayu itu, semua sisi dibakar, sana ada yang bakar, akhirnya saking besarnya dalam riwayat dikatakan tidak pernah ada api yang dari kayu yang sebesar apinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar sama Namrud. Saking besar sampai-sampai burung yang terbang di atasnya itu kepanasan jatuh mati. Saking besar. Akhirnya setelah 1 bulan dinyalakan, dikumpulkan terus dinyalakan, Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dengan manjanik ke tengah-tengah api. Ketika sudah diikat, ditaruh di manjanik itu kayak sendok. Terus ditarik, ini kayak dari ditarik, kemudian benangnya talinya diputus, ngelempar. Itu manjanik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diikat, ditaruh di manjanik, Nabi Ibrahim alaihissalam wiridan. Nabi mesti wiridan. Nah, wiridannya la ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. La ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. La ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. Akhirnya ketika dilempar, akhir kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang mencukupi adalah Allah dan sebaik-baik tempat bersandar. Akhirnya Allah Ta'ala ketika itu
malaikat yang jaga hujan itu lapor, ya Ibrahim perintahkan saya untuk hujan, saya diperintah sama Allah Ta'ala taat kepadamu. Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak butuh kau. Jibril alaihissalam tanya, ya Ibrahim, butuh bantuan, amma ilaika falah. Kalau sama kau wahai Jibril, saya tidak butuh apa-apa. Amma ilallah, kalau sama Allah, apakah Allah tahu? Allah tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan api, wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan, khusus Ibrahim. Dingin tapi menyelamatkan. Kalau tidak menyelamatkan ya kedinginan nanti. Madarat. Tidak ada yang dipilih, kedinginan, kepanasan, semua madarat. Tapi bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan, sejuk. Tapi khusus Ibrahim. Lainnya Ibrahim, panas. Akhirnya Namrud sama orang-orang semuanya cuma bisa menyaksikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai 50 hari di dalam api. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika baru jatuh ke dalam api, didampingi sama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril sampai mengusap keringat yang ada di dahinya Nabi Ibrahim ketika sebelum terjatuh. Ketika sebelum terjatuh sampai malaikat Jibril khidmah kepada Nabi Ibrahim mengusap keringat yang di dahinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sampai di dalam api, yang terbakar cuma ikatan-ikatannya Nabi Ibrahim, tapi selain ikatan tidak dimadarati api. Apinya sejuk khusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berikan di dalam api itu buat Nabi Ibrahim kursi. Kemudian didampingi malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ada hidangan makanan-makanan. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berkata, tidak ada kenikmatan hidup kecuali yang pernah saya rasakan ketika di tengah apinya Namrud. Allah Ta'ala kalau menjaga Khalil, wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Itu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma anfa'na binabiyyina wa bijami'il anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.